Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang tipe data. Tipe data ini dibutuhkan pada saat pembuatan program. Di antaranya ada beberapa tipe data yang harus diketahui. Minimal ada beberapa tipe data. Yang pertama adalah tipe data char. Tipe data char ini hanya bisa untuk satu karakter saja. Yang kedua adalah tipe data string. Tipe data string ini bisa memuat beberapa karakter, satu atau lebih, dan bisa beberapa kata sekaligus. Yang ketiga adalah tipe data integer, float, sama long. Tipe data ini adalah untuk nominal angka, yang membedakannya hanya jumlah karakter atau jumlah angka maksimalnya. Integer, long, sama float. Yang keempat adalah tipe data double. Tipe data double ini bisa digunakan untuk nominal uang yang jumlahnya bisa sangat banyak, dan bisa menambahkan nominal pecahan juga untuk tipe data double. Dan yang terakhir adalah tipe data boolean. Tipe data boolean ini hanya bernilai dua angka, yaitu 0 dan 1. Dimana bernilai 0 artinya false atau salah, dan bernilai 1 artinya benar atau kondisinya betul. Untuk lebih memahami tentang tipe data ini, mari kita simak langsung video prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja untuk prakteknya. Kita mulai dulu membuat sebuah project dengan cara klik file, new project, pilih Java, ininya Java application, kemudian next, beri nama project variable, ininya centangnya dihapus, kemudian finish. Kemudian akan muncul nama projectnya, yaitu project variable. Dan kita buat dulu sebuah pancake, klik kanan pada projectnya, buat sebuah pancake, beri nama pancake-nya variable, finish. Kemudian di dalam pancake variable kita buat 4 buah kelas untuk latihan kita. Yang pertama adalah latihan 1 underscore tipe huruf. Yang kedua kita buat Java class lagi, klik kanan pada variabelnya, beri nama latihan 2 underscore tipe huruf angka. Dan yang ketiga kita buat latihan yang ketiga, ini Java class lagi, beri nama latihan 3 underscore huruf dan angka. Dan yang keempat kita buat latihan untuk menghitung latihan 4 hitung luas segi 3. Baik, yang pertama kita ke latihan 1 dulu. Double klik latihan satunya, nanti public class-nya akan berpindah ke latihan 1 tipe huruf. Yang pertama kita buat dulu public static void main, kayak lebih jelas, kita zoom dulu.
kontak AMGS set kurung awal buka. Ini kita sudah membuat sebuah input untuk pemrogramannya, dan kita buat satu buah karakter yaitu tipe data char. Yang pertama, misalkan kasih nama variabelnya par1, isinya adalah z. Kemudian untuk tipe data yang kedua, yang baru tipe data string, kita kasih nama variabelnya par2 sama dengan misalkan set. Perlu diketahui untuk tipe data char hanya bisa satu karakter saja, dan tanda petiknya menggunakan tanda petik 1 z. Jika hurufnya lebih dari 2 maka dia akan error atau merah. Dan kita tampilkan hasilnya dengan sistem out petik binlen petik isi variabel par1 sama dengan kita panggil nama variabelnya dengan cara tanda plus, kemudian nama variabelnya adalah par1, ujungnya masih titik. Dan untuk yang kedua kita copy saja, Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk pastenya. Kita ganti ininya jadi par2. Ininya karena di atas namanya par2 maka ini juga plus par2. Baik, kita coba programnya dengan cara klik kanan run file. Akan muncul outputnya di sini. Isi variabel par1 sama dengan z, isi variabel par2 sama dengan accept. Ini par1 mengambil ke tipe data char namanya par1, dan variabel 2 mengambil ke tipe data string namanya par2 yang isinya adalah accept. Untuk par1 isinya z. Baik, kita lanjut ke tipe data angka ya, supaya lebih paham lagi. Kita copy saja dari latihan 1. Kita copy dulu ini ya. Copy, kemudian buka tipe angkanya, klik di bawah pabriknya, kemudian paste. Baik, untuk tipe data angka diantaranya ada tipe data integer. Misalkan angkanya ini tidak, untuk angka tidak boleh tanda petik, misalkan angkanya 10. Kemudian tipe data long par2, angkanya misalkan 100. Kemudian tipe data float par3, misalkan angkanya 1000. Dan yang terakhir adalah tipe data double. Jadi par 4. Ini isinya misalkan 10, koma itu pakai titik 10,45. Dan tipe data boolean, misalnya par 5, isinya adalah 1. Dan kita panggil ini par1, par2. Kita copy saja supaya cepat. Ctrl C untuk copy dan enter dulu, kemudian paste. Ini kita ganti jadi par3, ini juga par3, ini par4, yang ini adalah par4. Dan kita butuh satu lagi par5, kita copy saja sebaris, copy dan paste.
ininya par ini ya, ganti jadi par ini. Baik, kita coba. Di kanan run file pada programnya, kita lihat hasilnya. Untuk par 1 10, par 2 100, par 3 1000,0, dan par 4 10,45, dan par 5 adalah true. Jadi untuk data boolean hanya true dan false hasilnya ya. Baik, kita lanjut ke latihan ketiga, yaitu menggunakan tipe huruf dan angka. Untuk tipe huruf dan angka ini sudah Bapak buatkan kode programnya, nanti tinggal dijelaskan. Ini di copy dulu. Kita pastikan sini, pasti. Baik, supaya bisa lebih paham, kita zoom. Yang pertama, baris pertama ini public static void main string IDGS adalah untuk operasinya, ini harus ada karena sebagai metode ya. Yang kedua, tipe data string, misalkan nama par satunya adalah Asep Sunandar ya. Dia alamat kelasnya di 11 RPL2, kemudian par 3 adalah menggunakan alamat itu di Ujung Jaya. Kemudian par 4 misalkan bekalnya dia mempunyai bekal ke sekolah 20.000 dan dia pakai jajan yang 20.000 adalah 10.000 dan yang ditabungkannya adalah 7.000, dan kita hitung sisanya di par 7, yaitu adalah par 4 dikurangi par 5 dikurangi par 6, dimana par 4 ini adalah bekalnya, kemudian par 5 adalah yang dijajankannya, yang ke-6 adalah par yang ditabungkannya. Nanti hasilnya di par 7. Dan kita tampilkan nama lengkapnya, yang ambil dari par 1. Par 1 isinya adalah Asep Sunandar, kemudian kelasnya dari par 2 yaitu 11 RK2, kemudian alamatnya dia ngambil di par 3 yaitu Ujung Jaya, kemudian bekal ke sekolah yang ambil ke par 4 yaitu 20.000, yang dipakai jajan adalah par 5 yaitu 10.000, dan yang ditabungkan adalah par 6 yaitu 7.000, dan sisa uang jajannya nanti dia akan menghitung secara otomatis, yaitu uang bekal dikurangi yang dijajankan dan yang ditabungkan, hasilnya seharusnya adalah 3.000 ya. Ini ujungnya pakai kurung tutupnya ada 2. Baik, kita coba. Jadi kecilkan dulu. Klik kanan, run file. Maka hasilnya adalah nama lengkapnya Asep Sunandar, kelas RPL2, alamatnya Ujung Jaya, bekalnya 20.000. Karena pakai tipe data double, maka akan muncul nominal pecahannya yaitu 0,0, yang dipakai jajannya 10.000, ininya yang ditabungkannya 7.000, otomatis sisa tabungannya adalah 3.000. Jadi untuk variabel ini bisa digunakan jika bisa digunakan untuk aritmatika juga ya. Baik, kita ke latihan 3, itu menghitung luas segitiga. Kita copy dari latihan 1, latihan 3. Kita copy baris yang ini, Ctrl C, kemudian di bawah kelasnya kita pastikan enter, maka kurung terawalnya nanti ada 2. Untuk luas segitiga yang dibutuhkan variabelnya cuma ada 3. Yang pertama adalah alas, yang keduanya tinggi, dan ketiganya adalah luas. Tipe data yang kita gunakan adalah tipe data double. Misalkan alasnya adalah 8, kemudian tingginya
adalah 4, dan kita membutuhkan variabel namanya luas. Tinggal kita hitung luasnya. Luas sama dengan 0,5 atau setengah dikali itu menggunakan bintang, itu alas dikali tinggi. Tinggal kita panggil hasilnya. Ini kita copy aja satu baris, dan kita pastikan S-nya kurang 1. Maka kita beri keterangan di sininya luas segitiga adalah, berarti variabelnya kita ambil ke variabel luas. Kita coba run file. Maka luasnya ketiga adalah 16, yaitu 8 dikali 4, 32 dikali setengah, yaitu hasilnya 16. Demikian untuk sesi variabel di pertemuan kedua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami untuk jenis-jenis tipe data ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.